Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Dede Zratil ya. Pada video kali ini saya akan memberitahu kepada kalian cara membedakan ular jali sama ular koras teman-teman. Nah, jadi ini ada ular koras. Perbedaannya itu cukup simpel ya, ada banyak perbedaan dari kedua ular ini. Nah, ini ular jali teman-teman. Kita mulai dari ular jali ya. Sebelum itu jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, nyalakan tombol loncengnya dulu ya, sama subscribe juga. Nah, like juga video ini dan share ya. Posisi yang bagus ketika mengambil ular itu seperti ini ya teman-teman. Karena kalau langsung dipegang itu takutnya dia ngira kita ini makanan teman-teman. Jadi kita harus menutupi bagian kepalanya lalu mengambil teman-teman di bagian belakangnya. Nah, ini namanya ular jali teman-teman ya. Perjelas. Jadi ini adalah namanya itu ular jali, atau di beberapa tempat ular ini sering disebut sebagai ular bandotan macan teman-teman ya. Nah, lihat cantik sekali ya. Ular ini sendiri pemilik Colubridae ya. Aktif di siang hari atau diurnal. Dia diurnal. Di malam hari dia istirahat teman-teman. Panjang maksimal dari si ular ini kurang lebih bisa mencapai sekitar 2,5 meter. Makanan ular ini sendiri bisa seperti katak, tikus, burung, kadal ya, dan lain-lain. Nah, untuk ciri-ciri dari si ular ini memiliki mata yang lumayan besar ya, berwarna hitam. Di bagian bawahnya ini, dia itu ada garis hitam putih yang bisa dibilang cukup seram ya. Nah, lihat. Nah, lalu di bagian badannya itu seperti ini teman-teman. Ada apa ini namanya, coklat sama hitam ya, sampai sini. Lihat. Bagian sisik bawahnya itu seperti ini teman-teman. Nah, berwarna putih tapi ada bercak-bercak berwarna hitam ya kalau gak salah tuh. Lihat. Untuk ular ini sendiri, ular ini tuh termasuk ke dalam hewan kanibal teman-teman. Atau maaf, ada suara motor. Jadi ular ini tuh termasuk ke dalam ular kanibal ya, atau ular yang memakan sesama jenis ular teman-teman. Untuk video ular ini saya juga pernah kasih ular ini makan pucuk ya. Jadi saya akan kasih video si ular pucuknya di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman, video ular jali ketika lagi makan ular pucuk. Bentar, ada motor teman-teman. Kita suruh dia keluar dulu. Lihat. Jadi sebetulnya ya, ketika kita menemukan ular jali di alam itu sangat-sangat galak teman-teman. Karakternya sendiri kalau galak itu sama seperti king koros ya kalau gak salah. Jadi ketika dia merasa terancam, dia akan membuat semacam mengemungkan ini teman-teman, mengemungkan bagian lehernya sambil mendesis teman-teman ya. Wow, lumayan serem ya kalau gitu. Lihat, cantik sekali ini ularnya. Ingat, ini adalah ular jali, atau dalam bahasa latinnya itu Petias mucosa atau mucosus teman-teman. Nah, biasa disebut sebagai ular bandotan macan juga. Ular ini termasuk ke dalam pemilik Colubridae ya. Oke, pegang. Aman. Oke, kita lanjut ke ular yang ini teman-teman. Ular koros. Atau ular sahabat petani teman-teman. Jadi kedua ular ini tuh masih saudara ya. Dalam genus, masih sama dari genus Petias kalau nggak salah. Kalau yang ini tuh sangat agresif teman-teman. Tadi aja sebelum saya ambil, dia sempat memberontak teman-teman. Nah, lihat. Ini adalah ular koros atau ular sawah teman-teman. Atau biasa juga disebut sebagai ular ular kayu teman-teman ya. Ular kayu, ular sawah, ular pemakan tikus. Jadi dia ini masih memberontak ya. Oke. Saya dapat di persawahan. Karena untuk habitatnya sendiri, ular ini sering ditemukan di persawahan, perkebunan, hutan ya, sungai, sama seperti ular jali juga. Kenapa ular ini disebut sebagai ular kayu? Karena bisa kalian lihat ya, untuk ciri-cirinya sendiri, ular ini berwarna coklat,
menyerupai kayu teman-teman. Dia sering berkamuflase di pepohonan ya, di ranting-ranting kayu, sama seperti ular jali juga. Namun bedanya ular ini itu tidak kanibal teman-teman, bukan ular kanibalisme ya. Jadi dia ini tidak memakan sesama ular teman-teman, melainkan makanannya ini sama seperti ular jali, namun dia tidak kanibal. Seperti katak ya, dia makannya katak, kadal, tikus. Kalau kalian nemu ular kayak gini sama ular jali itu kalian jangan bunuh teman-teman, karena mereka berdua ini tidak berbisa atau tidak berbahaya bagi manusia teman-teman ya, non venom. Nah kalian bisa lihat sini perbedaannya sangat jelas ya. Ini ular jali dan yang ini ular petias koros teman-teman. Ini ular jali, ini ular koros teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Jadi si ular ini tuh agak takut sama ular ini teman-teman. Nah, bisa lihat ya kalau dideketin. Lihat. Dia agak menghindar teman-teman. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ular ini tuh kanibal teman-teman. Nah, seperti itu ya. Untuk ciri-cirinya sendiri, dia memiliki mata yang lumayan besar berwarna hitam. Terus di bagian sisik bawahnya itu seperti ini, agak kekuning-kuningan. Di bagian punggung atas berwarna seperti ini teman-teman. Nah, lihat berwarna coklat ya. Cantik sekali. Lihat. Cantik sekali. Untuk ukuran panjang maksimalnya sendiri, ular ini bisa sampai sekitar 2,5 meter teman-teman. Jadi ini tuh kan masih galak ya. Oke, kita coba untuk memprovokasikan ya. Lihat, dia masih agresif teman-teman. Kameramen santai saja. Lihat. Ketika dia merasa terancam, dia akan meminggirkan bagian tubuhnya ya, bagian kepala, sambil mengemukkan bagian leher teman-teman. Nah seperti itu, lihat jelas gak? Ya. Nah, lihat, dia nyerang teman-teman. Nah, lihat, jadi seperti itu ya teman-teman, perbedaan ular koros dan ular jali ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya ya. Yang ini ular jali atau petias mukosa sama mukosus teman-teman ya kalau dalam bahasa Latin. Kalau yang ini ular koros atau ular petias koros teman-teman. Nah, lihat, sebetulnya untuk ular ini sendiri cocok untuk dipelihara ya sama pemula. Kenapa? Karena dia ini perawatannya cukup simpel, terus mudah didapat ya di alam. Tapi menurut saya sendiri, kalian jangan nangkep di alam, lebih baik kalian beli aja ya. Harganya juga tidak terlalu mahal, paling di bawah 50 lah kalau gak salah. Nah, lihat, cantik sekali. Nah, oke teman-teman, jadi kalian sudah bisa lihat ya. Mungkin kalian sudah bisa membedakan mana ular koros dan ular jali teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya sangat-sangat jauh teman-teman ya. Kalau yang ini tuh bisa dibilang motifnya itu cuma coklat doang ya. Kalau yang ini coklat, terus di bagian apa ini namanya, mulut ya, ada hitam sama putih teman-teman, yang membuat dirinya ini begitu agak seram teman-teman ya. Ya, cantik sekali. Kalau kalian nemu ular seperti ini, ingat jangan dibunuh, kalian lestarikan saja. Semoga video yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Saya dari Sreptil pamit dulu. Dadah.